Permisi Ibu. Iya, silakan masuk. Silakan duduk. Bentar ya, saya bereskan dulu. Apa kabar Wendy? Sekarang kamu kelas 10 ya? 10 berapa Ibu lupa? Kelas 10 IPA Ibu. Kamu ada perlu apa ke sini? Jadi Ibu, tujuan saya ke sini ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Apa kamu lagi ada masalah? Iya. Oh ya udah, kalau kamu lagi ada masalah, kamu bisa sampaikan sama Ibu. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu, kamu dulu sebelumnya pernah melakukan bimbingan konseling individual? Tidak Ibu. Belum pernah ya. Jadi ini yang pertama ya. Ya, jadi Ibu mau menjelaskan dulu kalau misalnya konseling individual itu layanan yang Ibu berikan kepada kamu sebagai konselor untuk membantu kamu mengatasi menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Nantinya solusi yang Ibu berikan dapat kamu jalankan untuk membantu menyelesaikan masalah kamu. Di sini itu ada 3 asas nanti yang bisa kita terapkan. Yang pertama itu kamu harus punya asas keterbukaan, di mana kamu menyampaikan permasalahan kamu dengan terbuka kepada Ibu. Jadi Ibu bisa memberi solusi, jadi kita bisa diskusi. Asas kesukarelaan juga. Jadi di sini Ibu tidak memaksa kamu untuk menceritakan masalah kamu jika kamu tidak mau, tapi kamu secara sukarela yang datang ke Ibu dan menceritakannya. Dan yang ketiga itu ada asas kerahasiaan, di mana semua permasalahan yang kamu sampaikan hari ini tidak akan Ibu bahas di luar dari kegiatan kita ini. Apakah kamu menerimanya? Iya Ibu. Oke. Ya, jadi sekarang kamu bisa menceritakan permasalahan kamu. Kamu nggak perlu khawatir lagi, kamu bisa cerita dengan terbuka sama Ibu. Baik Ibu, jadi kan sebentar lagi kami akan naik kelas. Kemudian wali kelas menyuruh kami untuk memilih jurusan sesuai dengan passion kami Ibu. Nah, orang tua saya menganjurkan saya untuk ke jurusan IPA, dikarenakan IPA ini nanti peluang masuk universitasnya lebih besar. Sementara saya rasa saya mampunya di jurusan IPS Ibu. Jadi saya dilema beberapa minggu ini Ibu, seperti itu. Oh gitu. Jadi fokus permasalahan kamu hari ini itu kamu ingin di jurusan IPS, namun orang tuamu memberikan saran kepadamu untuk di jurusan IPA karena peluangnya tadi yang tinggi dan kamu itu merasa passionmu lebih berada di IPS gitu. Oke. Sebelumnya apakah kamu sudah pernah berdiskusi dengan orang tuamu? Berdiskusinya itu seperti apa? Jadi kan Ibu, sebelumnya beberapa hari yang lalu saya sudah berdiskusi dengan orang tua. Sebenarnya diskusi kami ini hanya sekedar bicara-bicara santai saja setelah makan malam. Orang tua hanya menyarankan saja bagaimana jika di IPA seperti itu, tidak memaksakan saya seperti itu Ibu. Oh, jadi sikap orang tua kamu sebenarnya hanya menyarankan kamu, tapi keputusannya tetap berada di kamu. Iya Ibu. Berarti kamu ini merasa bingung karena peluang tadi ya? Iya Ibu. Tapi Ibu rasa di jurusan IPS kan juga banyak sebenarnya peluang untuk masuk universitas, untuk pekerjaan, walaupun nanti kamu tidak mau ikut universitas. Kalau misalnya kamu merasa di IPA itu lebih banyak, sebenarnya enggak gitu. Karena bisa kamu cari-cari di internet atau kamu lihat-lihat dari orang-orang di sekitar, banyak yang sebenarnya dia jurusan IPS atau bahkan dia mengambil jurusan IPA tapi pekerjaannya di jurusan IPS. Jadi banyak sebenarnya kan yang bisa kamu pilih gitu. Jadi nggak perlu bingung sebenarnya kalau misalnya memang kamu itu udah tepat keputusannya, sudah klop gitu. Jadi Ibu sebenarnya mau nanya dulu, sebenarnya kamu ingin mengambil jurusan apa nanti kalau berkuliah? Saya sih kayaknya masuk hukum ya Bu. Hukum, hebat ya. Ya, Kalau gitu nanti kamu bisa ajak lagi orang tuamu berdiskusi. Kalau misalnya memang orang tuamu tidak memaksa, berarti sebenarnya tidak keberatan dia kalau misalnya kamu pilih jurusan hukum. Karena kan ini juga jurusan yang sangat baik ya. Kamu bisa menegakkan keadilan, kamu bisa banyaklah hal yang bisa kamu lakukan kalau misalnya kamu jadi hukum, jadi notaris juga bisa kan. Nah jadi kamu bisa diskusi lagi sama orang tuamu gitu kan, ajak berdiskusi kalau misalnya kamu ingin gitu jadi jurusannya hukum, ngambil IPS aja. Karena kan kalau misalnya ngambil IPA nanti pelajarannya berbeda, lebih baik kamu ngambil IPS. Tapi kalau misalnya mau lebih dipikirkan lagi, itu juga kembali kepada kamu keputusannya ya. Jadi tadi kan
berarti kesimpulan yang bisa kita ambil itu berarti kamu harus mau lagi ajak orang tua kamu berdiskusi, kamu lebih menceritakan kalau misalnya kamu ingin ke jurusan hukum, lebih baiknya itu di IPS gitu kan. Nanti kamu kasih tahu aja gitu, banyak juga peluang-peluang pekerjaannya kalau masuk jurusan IPS gitu, nggak hanya di IPA gitu, karena kan jurusan ada juga itu kan pasti seimbang gitu kan. Jadi nanti kamu bisa ajak lagi orang tua kamu berdiskusi gitu ya. Ya ibu. Jadi kan ini terkait dengan masa depan kamu. Jadi kalau kamu salah ambil langkah, nanti takutnya di masa depan juga kamu akan merasakan penyesalan. Jadi kamu harus mendiri matang-matang gitu kan sebelum ambil keputusan. Keputusannya itu harus sesuai dengan apa yang kamu inginkan agar kamu juga menjalani dengan bahagia. Nah, ibu mau tanya, apakah kamu merasa lega atau membantukah kegiatan konseling kita hari ini?